Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa menurut agama kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak ingin menjelaskan mata pelajaran, yaitu mata pelajaran PPKN. Pada pelajaran ini adalah pertemuan yang kedua, yaitu pelajaran yang membahas tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup yang ada di negara kita. Anak-anakku semuanya, dalam masa pandemi COVID-19, anak-anak diharapkan untuk bisa mematuhi ketentuan dari pemerintah. Yang pertama, selalu menjaga jarak. Yang kedua adalah untuk bisa cuci tangan. Dan tentunya hal ini harus dilakukan baik itu di rumah maupun yang ada di luar. Anak-anakku semuanya, materi pada pagi hari ini adalah makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Tentunya anak-anakku semuanya telah mengetahui, baik itu pelajaran waktu di SD, yaitu berkaitan dengan mata pelajaran PPKN. Anak-anakku semuanya, PPKN adalah mata pelajaran yang membahas tentang kita sebagai bangsa Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, tentunya anak-anakku semuanya, kita wajib mengetahui apa itu Pancasila. Anak-anakku semuanya, pagi hari ini Bapak berharap yang pertama, apa arti Pancasila itu? Waktu di SD mungkin pernah disampaikan oleh Bapak Ibu gurumu, namun sekarang tentunya mari kita bahas bersama-sama lagi apa yang dimaksud dengan Pancasila. Pancasila adalah seperangkat nilai luhur yang terangkum dalam nilai luhur kehidupan berbangsa Indonesia, yang mana itu sejak zaman dahulu kala. Nilai luhur tersebut sudah ada pada masa Indonesia belum merdeka. Indonesia belum merdeka, itu sudah ada nilai-nilai luhur yang berada di negara kita. Sehingga nilai luhur tersebut harus kita jalankan sampai dengan saat ini juga. Anak-anakku semuanya, nilai luhur itu berasal dari leluhur kita, yaitu leluhur bangsa Indonesia. Leluhur bangsa Indonesia tentunya entah nenek moyang kita, yang mana leluhur itu adalah berasal dari, perlu anak-anak ketahui, dari mana leluhur bangsa Indonesia kita. Leluhur bangsa Indonesia itu berasal dari negara Yunan. Yunan adalah berasal di daerah negeri Cina. Nah, yaitu tepatnya Cina Selatan. Anak-anakku semuanya, pada hari ini anak-anak bisa berbicara nanti melalui LKS boleh, melalui Google boleh, yang akan kita pelajari tentang arti Pancasila. Anak-anakku semuanya, Pancasila dalam kedudukannya di negara kita itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Makna Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama adalah sebagai dasar dan sumber hukum di Indonesia, yaitu hukum nasional yang ada di Indonesia harus berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, sebagai dasar berdiri dan tegaknya negara. Negara kita itu harus berdiri tegak dengan mengacu kepada adanya Pancasila. Yang ketiga, yaitu sebagai dasar
kegiatan penyelenggaraan negara. Pemerintah negara kita mulai dari presiden, MPR, gubernur, bupati, sampai dengan tingkat pemerintahan terendah, yaitu yang berada di RT, itu harus berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya adalah yang keempat, yaitu dasar partisipasi warga negara. Warga negara Indonesia harus berpegang dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya adalah sebagai dasar pergaulan antar warga negara. Warga negara Indonesia harus selalu berpegang pada Pancasila. Apakah itu hubungannya sebagai warga masyarakat, sebagai warga negara, maupun sebagai hubungan dengan negara-negara asing. Dasar hukum Pancasila yang pertama, yaitu adanya sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua, adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang ketiga adalah adanya Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Yang terakhir adalah TAP MPR nomor 18 TAP/MPR/1998. Selanjutnya, anak-anakku, apa fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sering disebut juga sebagai pegangan hidup. Pegangan hidup. Yang kedua, sebagai pedoman hidup. Selanjutnya lagi, ada sebagai pandangan dunia. Yang keempat, yaitu sebagai petunjuk hidup. Selanjutnya, fungsinya apa anak-anakku semuanya? Yang pertama adalah sebagai kerangka acuan. Kerangka acuan untuk menata diri pribadi dalam pergaulan. Artinya, kita sebagai diri manusia harus berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Pegangan hidup bergaul dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di masyarakat, bertetangga, dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai penuntun dan petunjuk arah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan di segala bidang. Apakah itu ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, maupun keamanan. Dalam nilai-nilai luhur di dalam Pancasila sebagai pandangan hidup, itu bisa dilihat dalam nilai-nilai di dalam sila-sila dalam Pancasila. Anak-anakku semuanya ingat enggak nilai-nilai Pancasila? Adakah yang tidak hafal sila-sila Pancasila? Ingat, Pancasila ada 5 sila. Anak-anakku semuanya ingat, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, yang pertama, kita harus percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Yang ketiga, tidak memaksa agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang keempat, membina toleransi kepada pemeluk agama lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, yang pertama, 1. Saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, gemar melakukan tindakan kemanusiaan. Yang berikutnya, ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Selanjutnya, tidak bersikap semena-mena. Yang berikutnya lagi, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang terakhir adalah mengakui kebersamaan hak dan kewajiban, berani membela kebenaran. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contohnya, yang pertama, rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, cinta tanah air. Berikutnya, bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, mengutamakan kepentingan negara. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan budaya rembuk atau bermusyawarah. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat. Sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, bersikap adil, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, memupuk sikap bekerja keras. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, Bapak berharap anak-anakku tetap semangat dalam belajar, selalu melaksanakan ibadah,
yang berikutnya, jangan lupa selalu menghormati orang tua. Anak-anakku semuanya, kerjakan halaman 15. Kerjakan di classroom, nanti kirimkan di classroom. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.